Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dari rasa aku, sombong, takabur, iri dengki, ria, sum'ah dan lain-lain. Insyaallah nanti kita istighfarkan di istighfar yang terakhir.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita beral-Fatihah dulu kepada yang memiliki di masa tersebut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati kama qalu wa mahalil wa ajiz wa hajat sebulan bersebalkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Baik Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sambil menunggu makanan yang telah dimakan, kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mubarak Ustaz Nasir Ustaz SPT. Bapak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin wa akmalana bil ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin.
Jamaahul Kiram, para Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, khususan Ketua Takmir Ustaz Khairul Nas, Bapak Ustaz Ahmad Qasim Sukti selaku Bini Sepuh, Ustaz Komandan Nadi, insyaallah berapa tahun bertemu di sini. Saya manggilnya Ustaz Komandan, Ustaz Komandan. Kalau urusan polisi dan tolong saya dan saya. Di mana Ustaz? Selesai Ustaz. Yang saya muliakan segenap para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun mohon kiranya tidak mengurangi rasa maksud saya di kesempatan malam hari ini. Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, alhamdulillah tidak terasa malam hari ini kita sudah di malam pergantian tahun baru Islam. Senang gak Bu? Ya, subhanallah. Beda suasananya. Kalau tahun baru Masehi kan jedul ya. Bu, kalau tahun baru Islam semuanya serba mendadak. Tapi kalau tahun baru Masehi, seminggu sebelum tahun baru Masehi sudah saling calling. Saya jarumnya, saya ayamnya, iya gitu kan. Baru sore harinya sebelum malam jam 00 sudah saya ikut gotongin sholat. Baru bisa sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan giroh semangat Islam merubah cara pandang kita terhadap pergantian tahun baru. Kita isi pergantian tahun 1 Muharram tahun ini 1445 Hijriah, kita isi diawali dengan zikir, dengan istighosah yang bersama-sama kita laksanakan. Semoga dosa tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tahunnya akan datang semakin baik kita nanti diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ustaz, Bapak, mohon maaf saya di belakang ini. Tadi nanti nggak salah kamera. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini masuk ke dalam masjid ini yang ketiga kali. Yang pertama kesasar cari kawan, sholat zuhur di sini. Yang kedua waktu itu walimatul aqiqah di rumah Ustaz Komandani. Yang ketiga malam ini. Tapi tiap hari saya setiap satu ahad lewat sini terus. Kapan saya bisa ketemu ibu bapak dan sudah berjaya. Alhamdulillah untuk bapak malam hari ini. Pas malam tahun baru isi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Ibu barangkali teman akrab kita, tetangga kita, kerabat kita, beberapa bulan yang lalu sudah mendahului kita, tetapi Allah masih beri kita kesempatan yang kesekian kalinya hingga bertemu di tahun baru Islam. Alhamdulillah. Cuma bagaimana cara kita mensikapi Allah berikan kita sampai ketemu tahun baru 1445 Hijriah tahun ini? Apa asyukur? Apakah aku bersyukur? Akfur? Atau aku sebagai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian yang harus kita tradisikan ke anak-anak cucu keturunan kita, agar anak cucu keturunan kita bisa memahami bahwa esensi dalam tahun mereka punya, yakni tahun baru Islam, punya bulan-bulan Islam. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadil. Habis itu apa lagi? Rajab, kemudian apa lagi? Sya'ban, kemudian apa lagi? Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.
Zulhijjah. Baru kita tinggalkan tadi sore selepas azan maghrib, kita tinggalkan Zulhijjah 1444 Hijriah. Masya Allah. Jangan sampai anak kita tidak paham tentang tahun baru Islam. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya Ramadan kapan, bulan Agustus, kan ngeri. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan fondasi awal terhadap agama. Fanatik boleh. Fanatik dalam memahami esensi agama boleh, yang fanatik berlebihan nggak boleh. Menjaga esensi agama dalam dirinya agar tidak terlalu dalam arus pergerusan zaman, itu menjadi wajib, dan peran orang tua sebagai ayah dan ibu wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Zaman boleh berganti, waktu boleh silih berganti, tetapi yang tidak boleh berubah adalah pemahaman terhadap agamanya, tidak boleh berubah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengawali satu Muharram dengan istighosah. Tadi itu namanya istighosah. Istighosah itu bahasa Jawanya jaluk, minta pertolongan. Di awal tahun baru ini kita minta sama Allah dengan diawali tadi membuka portal zikir dengan nanya supaya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita zikir mulutnya capek, ya, kemudian ngedoanya asal-asalan. Saya perhatiin tadi dari istighosah di awal tadi diawali dengan hadroh. Saya bersama saya Lukas. Ternyata di sini banyak jamaah ahlul thariqah. Subhanallah. Kalau di lingkungan kita banyak jamaah ahlul thariqah, insya Allah di luar sana yang mau merusak ukhuwah, yang mau merusak akidah, itu bisa terjaga. Tapi kalau di lingkungan kita tidak ada orang ahli thariqah, tidak ada orang ahli zikir, maka niscaya tempat ini akan banyak perpecahan. Mau nggak masjid kita pecah? Maka kita bersyukur di lingkungan ini banyak ahli thariqah, banyak ahli zikir. Kenapa? Tadi merasakan nggak ketika ibu mengucapkan kalimat zikir? Merasa tenang nggak? Karena portalnya sudah di awal, sudah dibuka. Portal tahu kaifiat cara orang kalau mau zikir, kalau minta dibuka dulu caranya apa? Caranya tadi baca silsilah. Ila hadratin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai tadi terakhir Bapak Ustaz Ahmad Qasim, ila hadratin man ajaza wa ajazani. Tadi zikir ini tadi sudah diijazahi sama guru mursyid Thariqah. Kalau sudah sampai sini berarti doa itu sampai dapat ijazah dari Rasulullah. Ini yang paling penting. Maka jangan sembarangan zikir, jangan sembarangan berdoa kalau tidak tahu cara kaifiat. Kita mau masuk sekolah, tidak tahu tata aturannya, kira-kira terima nggak masuk sekolah? Pak, masuk terima nggak kalau persyaratannya awalnya tidak diberes dulu? Enggak, pasti ada awalan persyaratan. Nah, dalam zikir kemudian berdoa harus pakai kaifiatnya. Itu namanya membuka portal. Bahasa kerennya buka portal, sehingga doa kita bisa merasakan ketenangan. Karena banyak orang berzikir tidak merasa tenang. Padahal fungsi zikir adalah berzikrillah tatma'innul qulub. Ada zikir marah-marah, ada zikir gelisah, berarti salah di awalnya tadi, salah kaifiatnya. Alhamdulillah. Sudah istighfar di awalnya, astagfirullahaladzim. Bu, kalau istighfar itu berarti saya salah, saya ingin berubah. Jadi astagfirullahaladzim tadi yang kita ucapkan tadi mengawali pengakuan kita. Astagfirullahaladzim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung. Berarti di sini mengindikasikan ada pengakuan. Saya salah, saya siap berubah.
lahir dari kalbu kita, maka ketika mengucapkan istighfar tadi, astagfirullah tadi, akan meneteskan air mata. Kadang-kadang astagfirullahaladzim habis sholat, orang imamnya zikir pada sholat belum selesai tapi kan ya bukan tutup sorry lagi zikir. Nah itu rusak itu. HP ini luar biasa, manfaat tapi membawa mudarat kalau salah penempatan. Kalau lagi zikir ya zikir aja dulu. Di sini kalau habis sholat zikir ya Pak ya, zikirnya diamalkan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan perlu istighfar? Itu karena perintah Allah. Istaghfiru li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Minta ampunlah kepada Allah atas dosamu dan dosa orang mukmin dan mukminat, perintah Allah. Tahun baru Islam kita memulainya dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi Ibu dibuka lagi portal kita dengan cara apa Bapak? Tidak sengaja dalam zikir tadi kita kembali mengulang syahadat. Ada syahadat kan tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam syahadat itu ada rukun itu. Nah, ngaji ini namanya malam hari. Dalam syahadat ada rukun. Baru tahu ya? Syahadat. Rukun syahadat itu 5. Yang pertama syahid, yang kedua masyhud lahu, yang ketiga masyhud alaih, yang keempat masyhud bi, yang kelima sighah. Kalau dulu sahabat mau masuk Islam, dia bersaksi disebut syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masyhud lahunya siapa? Allah dan Rasul. Masyhud alaihnya bagaimana? Mengesahkan Allah dan memahami sifat bagi Rasul. Kemudian masyhud bihnya apa? Diajarkan bagaimana cara kita berzikir. Sighahnya tadi kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekarang saya tanya sama ibu pernah bersyahadat nggak? Bapak pernah bersyahadat nggak? Siapa yang kasih? Ayo, siapa yang kasih? Ya kan? Maka dalam fikih itu wajibu ala mukallafina, wajib bagi setiap mukallaf itu mengenal rukun Islam. Yang pertama syahadat. Sekarang pernah nggak dari zaman kita jadi anak orang muslim pernah syahadat dan syahadat kita disaksikan? Pernah? Yang pernah itu yang bertoreko. Syahadat saksinya ialah mursyid. Nah, gitu Pak. Kalau sudah buka syahadat disaksikan dengan mursyid toreko, berarti kita termasuk umat Rasul. Kalau belum itu baru dikatakan umat Nabi. Makanya umat Nabi itu suka nggak sabar, banyak ngeluhnya. Ya, sholat sunnah milih-milih. Tapi kalau umat Rasul itu gak milih-milih, pokoknya melu apa cara Rasul. Maka syahadat itu terbagi menjadi 3. Ada syahadat lisan, ada syahadat qalbu, ada syahadat jasad. Mana syahadat lisan yang tadi kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mana syahadat qalbu? Nah, itu perlu bimbingan ahlinya, gak sembarangan. Mana di hati Allah. Ada pilihan itu Allah. Sekarang Bapak saya mau tanya, lagi bawa motor di sini Allah nggak? Insya Allah. Allah
jalan sendirian, Allah, Allah. Ada nggak di sini? Kadang-kadang bawa motor, kemana, ku harus mencari dirinya. Allah, Allah. Nah itu perlu bimbingan guru, ya. Kemudian syahadat raga adalah yang sering kita sebutkan dulu waktu kita masih kecil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu namanya syahadat raga, jasad kita. Ibu ridho Allah sebagai Tuhan. Bu, ibu ridho Allah sebagai Tuhan ibu. Benar itu? Allah yang mana nih? Allah yang Ahad. Ada salah Tuhan lagi. Allah yang Ahad. Terus Allah yang mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada orang yang ngaku Islam, Allah disamakan dengan makhluk. Makanya harus beda. Allah yang mana saya tanya? Allah yang lam yalid wa lam yulad, atau laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada penyerupan bagi Allah sesuatu. Karena ada orang Islam yang ngaku Allah itu gede, kaki Allah gede, saking gedenya gak bisa kelihatan mata, katanya gitu. Berarti Allah sama seperti makhluk. Makanya harus jelas. Bu, kenapa ibu terus Pak bapak enggak? Dengar itu usah ngomong. Bu, kalau ibu ridho sama Allah sebagai Tuhan, Allah itu banyak perintah. Ridho gak diperintah sama Allah? Oh, ya Allah. Ibu punya suami, ridho gak diperintah suami? Ayo, ketawa Pak. Pak, ada yang sempat rumah nggak kalau diminta ibunya suruh buatin kopi? Bu, kalau ibu ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka ridho Allah itu banyak perintah. Apa perintahnya Bu? Untuk bisa masuk ke surga, ibu nggak perlu banyak macam-macam, taat aja sama suami. Kalau suaminya benar, taati. Kalau suaminya nggak benar, nggak boleh ditaati. Itu Bu, kuncinya. Ya. Contohnya apa Bu? Allah itu perintah untuk aurat. Saya lihat di buku itu untuk aurat. Alhamdulillah. Pak, tanya untuk auratnya mau pengajian atau mau kondangan? Pak, ibunya nih ada yang suami di sini. Kalau pergi kondangan ibunya itu pakai alat untuk auratnya mau kondangan atau mau pengajian? Alhamdulillah di sini mereka ada, namanya juga negeri kan, masjidnya bagus, sarana pintu keselamatan. Jadi di sini nggak ada, tapi di sana banyak. Akunya Allah sebagai Tuhannya, ridho dituhankan Allah, tapi suka banyak yang melanggar perintah. Iya. Kenapa Bu? Dan nutup aurat paling kondangan sama pengajian. Sampai di rumah jemur kasur pakai daster doang. Ya. Yang repot ini nggak tahu nih, untung trennya nggak banyak nih. Tren belanja di warung pakai jilbab, pakai daster tipis. Hati-hati nih Bu. Ya. Udah itu bajunya dikecil-kecilin. Yang pendek kayak buah nangka dikalungin, yang kurus kayak ini berjalan. Pakai jilbab. Sudah Bu, yang namanya pakai jilbab, pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh, tutup, ikhlas itu. Ibu ikhlas saya pakai mukena dalam sholat? Ikhlas berarti ridho dengan perintah Allah. Pak, larangan apa? Ridho Islam sebagai agama kita Pak. Islam itu banyak perintah, Islam itu banyak larangan. Salah satunya Islam mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan tanggung jawab keluarga kita itu ada pada diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar.
wajib kalau suaminya berpengetahuan ajarkan anak dan istrinya tentang hukum taharah. Tapi saya sendiri Pak, ada orang ahli toreko, fikihnya nggak paham, wudunya kaki cuma begini. Hati-hati nih Pak, apalagi yang nggak sama sekali ngaji. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, raga kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang ngaku beriman kepada Allah, tapi menghadapi qada dan qadarnya Allah putus asa. Tahu qada dan qadar Pak? Takdir baik dan takdir buruk. Sering banyak yang berputus asa. Bahkan pernah kejadian beberapa waktu yang lalu, dai kondang gara-gara ada sesuatu mati gantung diri di tiang kamarnya. Berarti lemah dalam rukun iman, gak percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita ulang kembali untuk menampaki tahun baru Islam 1445 Hijriah, sehingga lahir batin kita, ridho kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, rela badan ini menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Muharram ini menjadi sebuah tradisi yang harus diperingati? Yang pertama, kalau menurut saya ini adalah syiar dakwah untuk mengenalkan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya bacakan di ayat di awal mukadimah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillahi, pada lauhul mahfuznya Allah sudah dicatat. Ketika Allah yauma khalaqas samawati wal ard, Allah jadikan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bahwa peredaran ya bumi mengitari matahari itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 12 bulan itu 4 diantaranya adalah bulan haram, bulan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa Bu? Dzulqa'dah, rajin pengajian itu, masya Allah Pak. Semua istrinya pengajiannya datang. Karena banyak orang pengajian yang dicari apa? Habisnya nggak tahu tadi ustadznya ngelawak dulu. Dapat habis itu pada apa Bu? Zulhijjah. Ada Zulhijjah apa Bu? Yes. Ais. Pak Bapak ya. Muharram. Yang agak jauh terakhir apa? Rajab. Subhanallah. Kita membaca lagi sekali. Jadi 4 bulan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzulqa'dah kemarin sudah kita tinggalin. Pertanyaannya, Dzulqa'dah kemarin ada nggak amalan ibadah? Ini jadi renungan kita. Dzulhijjah kemarin yang sudah baru kita tinggali beberapa saat, ada nggak yang kita lakukan? Ibu, puasa Arafah kemarin, Dzulhijjah kemarin puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Alhamdulillah, pahalanya kuat. Dosa tahun lalu sama yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada celengan, ada bekal menjalani tahun baru. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram saat ini. Kenapa Muharram menjadi sebuah awal bulan pertama dalam kalender Hijriah? Dulu Pak, Muharram ini itu disebut dengan Safar awal. Ya, Safar awal. Begitu Khalifah Umar bin Khattab memikirkan bagaimana bulan pertama dalam Hijriah dikumpulin para sahabat.
Ijtima rapat, kemudian Ali bin Abi Thalib mengumpulkan ambil bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Kenapa? Sebelum Nabi hijrah, para sahabat itu mulai hijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Maka Muharram diambil sebagai bulan pertama, kemudian Safar bulan kedua. Ibu, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Orang Arab dulu sebelum kenal Islam, mereka punya keyakinan kalau bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Jadi masyarakat Arab dulu kalau bulan Muharram gencatan senjata, nggak perang, nggak ada peperangan. Baru kemudian bulan Safar, bulan sepi. Kenapa? Lelakinya perang, ngambil kekuasaan, menampakkan jati diri dalam sebuah kabilah. Maka bulan Muharram sebelum ditetapkan sebagai bulan pertama dalam Hijriah, orang-orang dulu memuliakan bulan Muharram. Ternyata betul. Bulan Muharram yang kita peringati ini adalah bulan yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Banyak para nabi terdahulu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Muharram. Allah jadikan Nabi Adam di bulan Muharram. Allah terima doa Nabi Adam di bulan Muharram. Allah selamatkan Nuh dari badai itu di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa juga di bulan Muharram. Datang hari kiamat bulan Adi-adi. Datang hari kiamat bulan Muharram, harinya hari Jumat. Tanggal apa tahunnya? Ini yang dirahasiakan Rasulullah juga nggak tahu. Kalau Rasulullah tahu, kita udah siap-siap semua. Tapi kalau datang bulan Muharram, ketemu hari Jumat, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berarti kita ketemu hari Jumat. Banyak-banyak zikir. Ya, kenapa? Bulan Muharram adalah bulan katanya hari kiamat. Dan alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar sana yang punya kelainan LGBT kemarin mau menodai ya Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur di Indonesia ini dengan mengadakan kongres LGBT se-ASEAN. Nah, kita ini dan ibu di Rusia, seorang keluarga muslim, anaknya dipenjara karena dia tidak mau mengikuti kurikulum. Kurikulum apa? Kurikulum LGBT, kebebasan seks. Jadi anak-anak kecil itu dikasih tahu cara ajarannya. Jadi si anak ini ngeplok, saya tidak ridho karena saya bukan agama yang seperti itu. Anaknya ditangkap, dipenjara. Dan Indonesia hampir-hampir saja menetapkan LGBT sebagai kebolehan, sebagai satu komunitas. Kita bisa bayangkan, ya Allah. Ibu senang gak sih bu laki-laki caranya memulai itu? Ibu aja gak kayak gitu kan? Benar gak? Yang perempuan asli aja kayak gitu, yang ini laki, masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ini jangan sampai. Ya, alhamdulillah Indonesia dengan banyaknya mayoritas umat Islam yang masih punya kepedulian terhadap nasib anak bangsa, ya, ormasnya bersatu menolak ada kongres LGBT. Tapi ibu, nah, baru mengangkat kemungkaran, meninggalkan kemungkaran. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan selama bulan Muharram ini tidak berakhir? Sebelum meninggalkan kita, saya tadi mau ceramah di sini, buka kitab jadi lupa sih. Kalam ulama kita Imam Nawawi Al-Baghdadi.
Nihayat Zain. Jadi ada bab puasa sunnah. Jadi yang bisa dilakukan bagi umat Islam ketika bulan Muharram ini ada, yang pertama tadi yang diperbanyak adalah sholat. Perbanyak sholat tasbih. Jadi ibu tasbih dan sholat tasbih seumur sekali itu lebih baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tanya sama Ustaz Khairun. Ini saya Khairun Nas bisa terus saya. Khairun Nas tanya sholat tasbih bagaimana, nanti ada taklimnya bu. Kemudian sholat apa? Sholat tasbih dan sholat apa? Kemudian banyakin sedekah. Kemudian buat bapak-bapak senengin keluarga. Jadi bulan Muharram ini sampai dengan masuk 10 Muharram sampai Asyura disunahkan para suami memberikan kebahagiaan buat anak dan istri. Bu, minta ajak bapaknya, Pak, kata Ustaz Asep tadi ini sunnah membahagiakan keluarga, sunnah, disunahkan. Jadi habis ini besok kan tanggal merah, belum tanggal 2 kan, baru tanggal 19 masih ada sisa. Ajak suami belanja, makan bareng, masya Allah, ya nikmat banget itu. Kacau kata bapaknya, jadi ada yang ngedorong-dorong, ya nggak apa-apa. Ini disunahkan, masya Allah. Kemudian ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ziarah al-alim soleh, berkunjung kepada orang-orang soleh. Ibu dulu bisa ngaji, bapak dulu bisa ngaji, datangin pak guru kampung itu, ustaz kampung itu didatengin, ya pasti dia kayak sama kita. Siapa ini? Dulu bah yang dulu bisa ngaji di Kalibata, kunjungi, ziarah kepada orang yang soleh. Ziarah bisa dua, ziarah orang hidup, ziarah orang yang sudah meninggal. Tapi kita Indonesia biasanya kalau ziarah itu indikasinya untuk yang sudah meninggal, padahal ziarah yang masih hidup lebih utama, apalagi ziarah kepada ibu bapak yang masih hidup. Subhanallah. Kemudian wa masbul ra'sil yatim. Nanti kita tanggal 10 Muharram kalau masjid ini ada acara, kasih santunan kepada anak yatim. Usap kepalanya sambil kasih santunan. Jangan diusap doang. Ini mau usap doang. Maksudnya pada ibroh, kasih susah kepala, kasih santunan. Itu masya Allah. Setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim itu akan memohonkan ampunan kepada kita, kepada Allah untuk kita. Subhanallah. Kasih, ya. Lebarannya anak yatim adalah tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Disunahkan ibu di tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura itu puasa 10 Muharram. Nabi ditanya manfaatnya apa ya Rasul? Yukafiru sanatan madiyah. Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang akan datang. Madiyah yang sudah lewat tadi, puasa kita sudah Dzulhijjah 2 tahun. Ini ditambah lagi puasa Asyura, dosa yang lalu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Tapi sebelum puasa Asyura disunahkan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Boleh puasanya sama dengan yang lain, diawali dengan tanggal 9 Asyura, baru tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Jadi Muharram itu bulan sial atau bulan baik? Saya pun kikis filosofi kepercayaan nama nih Pak. Muharram prek nih Pak. Muharram prek senatan. Muharram prek melakukan kebaikan. Padahal Muharram adalah bulan kemenangan, bulan keselamatan yang Allah berikan kepada para nabi dan kaum muslimin ketika itu. Berarti sedikit
kita pinggirkan. Muharram bukan bulan Sial. Yang Sial itu kan kalau pakai bulan Suro. Ya, yang Sial itu kalau pakai bulan Suro. Kalau bapak ngamalin Suro, yang Suro tak boleh kamu ngapain. Tapi kalau kita ngamalin yang Muharram sangat disunahkan untuk melakukan kebaikan. Allah. Tuh, lanjut. Berapa sih? Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bekal yang harus kita terus tingkatkan. Sudah minta ampunan sama Allah, yakin kita diampuni di awal tahun baru ini. Kemudian tadi juga sudah dimintakan ampunan oleh ustaz kita, orang tua kita, sepupu kita, agar di keluarga anak-anak kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jaga ampunan itu jangan diisi dengan perbuatan maksiat. Nah, itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu, peran penting dalam diri kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini harus kita pertahankan. Apa Bu? Ibadah yang kita lakukan ini tidak akan bernilai kalau kita tidak menegakkan ibadah sholat. Haji berkali-kali, sedekah bermiliar-miliaran, umrah 10 berpuluh-puluh kali, gak akan ada nilai di hadapan Allah kalau kita tidak menegakkan sholat. Maka isi tahun ini sampai dengan masanya nanti, sampai umur kita terbatas, dikatakan Allah, jaga sholat, terutama sholat sunnah yang diajarkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga sholat itu. Bu, Ibu mau tahu kan? Kita itu hidup, mulai dihitung amal kebaikan kita itu sejak umur berapa tahun? Berapa tahun? Balik itu berapa tahun? Iya. Ibu masih ingat pelajaran tentang alamatul bulugh, ciri-ciri balik. Balik itu ada 3. Pertama, sempurna umur laki-laki perempuan 15. Kalau belum nyampe, ternyata didahului dengan ihtilam, mimpi basah, ya, bukan ngompol. Ya. Ternyata tidak hanya laki-laki, perempuan pun mimpi ihtilam. Gitu. Saya mau baca aja, istri saya aja ngomong cerita. Mas, emang perempuan ihtilam? Iya, iyalah. Iya, betul. Keluar. Ya mandi. Istri kan dulu belum keluar pesantren. Kamu orang mimpi? Berarti dulu saya kayak mana ya? Orang mimpi. Saya mimpi ya sama kamu. Ya. Mandi wajib. Tapi bukan bau bersih, itu namanya ngompol. 9 tahun. Ya. Jadi kalau 9 tahun anak ibu sudah mimpi basah, berarti sudah balik. Yang ketiga, haid bagi perempuan minimal usia terkecil adalah 9 tahun. Ternyata yang ketiga dan kedua enggak, maka batas maksimal dikatakan balik adalah 15 tahun. Ibu, WHO mencatat orang yang sehat dalam beraktivitas itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau udah 75 bonus, tapi agak nyusahin. Apalagi sampai 80 tahun. Mulai itu jadi cobaan orang tua kalau sampai 80 tahun. Maka diambil pertengahan. Rasulullah wafat berapa usianya Bu? 63 tahun. Ambil tengah-tengahnya 65 tahun. Sekarang kita belajar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitung umurmu, hitung amalmu sebelum kamu dihitung. Nah, ini dalam rangka refleksi meninggalkan tahun yang lalu untuk mempersiapkan tahun 1445 Hijriah. 65 dikurang 15 berarti berapa Bu? 65 dikurang 15 50 tahun. Berarti dari usia 15 itulah seluruh amal kita sudah mulai dicatat. Ada sampai 50
tahun. 50 tahun itu ada 18.250 hari. Satu hari ada 24 jam. Betul Pak? Kita ini belajar muhasabah. 8 jam dipakai kerja, betul tuh? 8 jam dipakai kerja. 12 jam dipakai tidur. Iya kan? 4 jam dipakai istirahat. Betul. Sekarang kita hitung Pak. 8 jam dikali 18.250 hari. Bulatin aja, 17 tahun kita pakai kerja. 17 tahun kita pakai kerja. Gimana mau dikatakan nilai ibadah dalam kerja? Orang dalam kerja lupa baca bismillah. Maka Allah sindir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh aktivitas kita 24 jam itu akan bernilai ibadah kepada Allah kalau dalam bekerja diawali dengan bismillah. Pertanyaannya, hidupin kompor bismillah enggak? Goreng ikan asin bismillah enggak? Lupa bismillah kayak motor, sialan kok. Ayo, masya Allah. Kerja cari cara orang teman supaya jatuh biar dia naik pangkatnya. Itu ibadah bukan? Enggak. Masya Allah, 17 tahun kerja tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 jam dipakai tidur kali 18.250 hari dibulatin tahun 25 tahun dipakai tidur. Ya, tidur 25 tahun. Itu hitungan kalau kita tidur jam 9 itu Pak. Bangun jam 5 ya. Belum berantem tuh di atas kasur. Mau tidur berantem tuh gitu. Gara-gara ngomongin tetangga sebelah punya kulkas Pak, kapan kita punya kulkas gitu kan. Tetangga punya mobil, kapan kita punya mobil. Gimana ibadah? Tidur juga lupa baca bismika Allahumma ahya wa bismika lupa. Gimana mau bernilai ibadah itu? Bangun tidur lupa alhamdulillahilladzi wa ilaihi lupa baca itu juga. Gimana mau bernilai ibadah? Gitu Pak. 25 tahun dipakai tidur. Belum kalau kena penyakit tumor. Apa tumor? Tukang molor. Bisa tidur, untuk tidur aja lebih dari 25 tahun. 4 jam dipakai untuk istirahat pulang dari sesat bekerja. Dikali 18.250 hari. Berapa tahun? 8 tahun. 17 tambah 25 tambah 8 berapa? 50 tahun ya? Ya Allah, dipakai tidur, dipakai kerja, dipakai nyantai. Sholatnya di mana? Masya Allah. Sholatnya di mana Pak? Masya Allah. Saya tanya sama ibu-ibu, sholat satu waktu berapa menit? 5 menit. Iya, 5 menit. Idealnya 10 menit. 5 menit sekarang ada dangdut Asia 6. Wah, buru-buru. Idealnya 10 menit. Tumak ninanya dapat. Allah 5 menit Allah. Minimal 10 menit. Berarti 10 kali 5 50 menit. Cukupin tambah 10 menit. Ibu-ibu kalau habis wudhu kan kadang-kadang ada aja dikerjain. Balik lagi ke kamar mandi. Cukupin 10 menit biar 1 jam. Masya Allah, 5 waktu hanya 1 jam. 5 waktu hanya 1 jam. Kali 18.250 hari. Dibulatin tahun ibu sholat cuma 1 tahun 7 bulan. Dari umur usia balik 15 tahun nanti sampai 50. Kalau sampai 50
Dengan sholat aja itu ketika dihisab cuma 1 tahun 7 bulan. Itu laki-laki bu, gimana dengan ibu-ibu? Banyak perennya, haid kurang lagi, nifas kurang lagi. Kalau ada ya Allah jadikan anak istri yang salehah. Ya. Begitu dihisab, hai Rohayah binti Jumari, kamu sholat selama hidupmu hanya 7 hari. Masya Allah. Itu ibu, belum lagi ibu-ibunya patah hati, kamu sholat 2 bulan. Zaman dulu, gimana dengan bapak-bapak? 1 tahun 7 bulan, pernah mikirin dulu nggak? Oh yes. Ngelmu dulu, syaratnya ngelmu, nggak sholat gitu. Patah hati, Masya Allah. Kalau lembong dari usia balik, alhamdulillah itu dihisabkan juga 1 tahun 7 bulan. Pertanyaannya, dari 1 tahun 7 bulan, ada nggak sholat itu merasakan hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu lagi sholat kita 1 aja yang diterima, itu yang menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Khusyuk. Netes saya makan. Saya tahu bu, kadang-kadang kita tuh gak adil, ya. Sholat khusyuk, kalau aku disakiti dimarahin langsung. Sulit omongan sakit. Bukan karena kesalahan di diri, tapi ingat sama omongan suami tadi sakit. Netes saya makan. Masya Allah aja. Satu saja 5 waktu yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menyelamatkan kita. Bapak, kalau kemarin tidak jamaah, sholatnya berjamaah, masjidnya sudah bagus. Dulu waktu belum bagus, pikirannya satu padu, menyatu hati, menyatu pikiran, ada duit sedikit, barang-barang disumbangkan, disedekahkan ke masjid, sudah jadi sama-sama dimakmurkan. Sudah makmur diisi dengan taklim, ditambah penguat keimanan kita, ditambah lagi dengan pengenalan kita kepada Allah, ma'rifatullah. Nah, itu jangan sholat di rumah. Bu, sepakat kalau suami sholat di rumah, kasih adrok, kasih di tengah. Artinya kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah silakan di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib berjamaah, ya, gitu bu. Setuju bu? Setuju pak? Iya. Kita isi Muharram tahun baru Hijriah tahun 1445 ini dengan sebaik-baik penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak memberikan persembahan. Tapi ada yang jadi hamba, ada yang mempersembahkan. Tahun ini kita persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahan yang terbaik buat Allah. Ngaji dipersembahkan untuk Allah, sedekah dipersembahkan untuk Allah, ya. Bukan menyembah, tapi mempersembahkan seluruh kebaikan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Persembahan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaat. Selagi sebelum datang tanggal 10 Muharram, isi 1 sampai 10 Muharram dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah limpah rahmatkan untuk kita berlipat ganda. 1, jangan lupa Pak, ini disunahi baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Terserah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dicicil. Ini disunahi baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian isi juga dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini memperbanyak kalimat hasbiyallah. Seperti yang tadi kita baca ya Pak, hasbiyallah, ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba Bu,
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mana bu? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita salawatkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Duitnya numpuk segudang, kendaraannya mobil sedan, ada masjid cuma di Kerawang, Al-Quran cuma jadi pajangan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Orang itu pasti butuh banyak duit. Kalau sudah banyak duit jangan pelit. Duit itu kadang jadi penyakit. Penyakit malas ngaji, malas ke masjid. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, di awal sudah beristighfar, di akhir sudah ditutup dengan salawat. Semoga hadir kita di malam peringatan menyambut 1 tahun 1 Muharram 1445 Hijriah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini sedang sakit, sakitnya diangkat diganti dengan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini sedang bermasalah, masalahnya dirampungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini banyak hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya cari istri yang segera ditemukan. Yang belum punya suaminya didekatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah punya istri jangan. Baik ibu bapak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bitaqwallah pada nama wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mari kita khutbah majelis ini dengan sama-sama kita berbelajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'idhnillahi ta'ala wa narju syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuli bi kulli hajatina man hadara fi hadzal majlis. Syaikhul lillahi lana al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa waqtin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tanfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuqaddiruna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir.
Rabbi ighfir lana ya Ghafar, Rabbi ighfir lana ya Ghafur, Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'an illa Allah. Bismillah ma syaa Allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya salam sallimna wa sallim dinana وسلم أموالنا وأولادنا وحياتنا وقلوبنا وأعمالنا إلى يوم القيامة. سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعيننا سكبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتح يا غني يا مغني ويا قاضي الحاجة أن تقضي حاجاتنا. Bapak Ibu silakan maksudkan tujuannya أن تقضي حاجاتنا يا الله حسن مقاصدنا حسن مرادنا يسر أمورنا يا الله يا ميسر يسر علينا ما تعسر يسر علينا يا الله إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الجنة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الدرجة وأبواب الرزق. ارزق لنا من حيث لا يحتسب برزق كثيرا حلالا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah